Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Zia, akrab dipanggil dengan Keisha. Saya dari kelas 10-5 dari kelompok 4. Selaku ketua kelompok 4, saya memegang tugas ekonomi. Saya Fitriana Dewi Anjani dari kelompok 4 sebagai pemateri PPKN. Saya Melisa Febriani dari kelompok 4 memegang tugas sosiologi. Nama saya Suci Romdana, saya dari kelompok 4, saya memegang sejarah. Perkenalkan, nama saya Tunggu Sulistia Rizky dari kelompok 4. Saya memegang tugas geografi. Saya Cepi Mubarok dari kelompok 4 sebagai kameramen. Nama saya Ramadhi Pertama dari kelompok 4. Saya memegang tugas editing. Kesimpulan yang telah saya dan Pak Nunung lakukan saat wawancara tadi adalah kebutuhan pendapatan itu sangatlah penting di kalangan kita semua, karena untuk kebutuhan primer atau pokok, terus kebutuhan sekunder, terus yang terakhir ada kebutuhan tersier. Nah, contoh-contohnya itu seperti makanan pokok. Kan kita juga harus butuh makan kan, supaya bisa terisi energinya, dan makan itu sangatlah penting. Lalu ada pakaian, terus rumah itu untuk singgah. Pakaian juga termasuk, karena ya kita kan dimana-mana harus pakai pakaian, dan lain-lainnya. Nah, Pak Nunung ngomong kalau kebutuhan pendapatan di pasar lama itu sebenarnya nggak bisa ditentuin, karena masing-masing pedagang pasti punya masing-masing pendapatannya, dan setiap harinya juga nggak menentu, karena tergantung seberapa rame para pengunjung di pasar lama itu. Penghasilan terbanyak atau terbesar yang Pak Nunung kelola adalah sebesar 200.000. Di luar dari itu ada istrinya Pak Nunung yang mengelola dari keuangan yang dihasilkan dari Pak Nunung. Tapi kembali lagi, setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing. Setiap kita beranjak dewasa, pasti semakin banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Maka dari itu, pendapatan kebutuhan itu sangatlah penting untuk diri kita, untuk mencakupi kebutuhan pokok, sekunder, ataupun tersier. Sekian kesimpulan dari mata pelajaran ekonomi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada banyak salah kata ataupun kesalahan yang saya buat di penugasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Dewi Anjani. Di sini saya akan memaparkan terkait penerapan sila pertama di daerah Banten Lama. Penerapan Pancasila sudah dilaksanakan oleh masyarakat Banten Lama. Umumnya Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sikap toleransi atau saling menghormati antar umat beragama sudah diterapkan. Namun, menurut narasumber, ada juga orang yang tidak menerapkan sikap toleransi tersebut. Masyarakat yang berkunjung ke daerah Banten Lama tidak hanya umat Islam, namun terdapat juga dari berbagai agama lain. Tidak hanya agama, namun beberapa hal lainnya, seperti suku, daerah, negara, dan lain-lain. Masyarakat di sana sudah menerapkan sikap saling toleransi satu sama lain. Mereka mampu menghormati dan menghargai antar umat agama lainnya. Penerapan sila pertama dilakukan dengan cara melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contoh yang dapat saya ambil yaitu dengan adanya Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan salah satu tempat ibadah bagi umat muslim, yaitu dengan adanya masjid tersebut, masyarakat Banten Lama dapat melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hal tersebut dapat mencerminkan dari penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Febriani dari kelas 10-5 dan dari kelompok 4. Jadi, saya di sini akan menyimpulkan hasil dari pertanyaan dan jawaban wawancara yang kemarin di Banten Lama. Jadi, saya bertanya pada seorang pedagang di Banten Lama. Jadi, pertanyaannya yaitu, apa saja bentuk perilaku masyarakat yang berubah sejak hadirnya pembangunan dan fasilitas modern? Dan Bapak tersebut menjawab, adanya perubahan dalam mata pencarian karena banyak warga yang beralih pekerjaan dari petani ke sektor jasa, seperti pedagang oleh-oleh dan pemandu wisata. Dan ada juga perubahan perilaku dalam kelestarian budaya, yaitu masyarakat lebih peduli menjaga kebersihan dan kelestarian situs sejarah karena diawasi dan dipantau terus. Dan ada juga perubahan perilaku ekonomi karena pola belanja masyarakat berubah, lebih banyak membeli barang modern dibanding produk tradisional. Dan yang terakhir ada perilaku lingkungan, di mana masyarakat lebih terbiasa buang sampah pada tempatnya karena banyak fasilitas kebersihan yang baru dan yang lebih bagus. Jadi segitu dulu hasil kesimpulan dari wawancara saya kemarin di Banten Lama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucorandana. Saya di sini akan menjelaskan kesimpulan dari sumber sejarah di Banten Lama. Jadi, kesimpulan di Banten Lama menunjukkan bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat Kesultanan Banten yang sangat maju pada masa lampau. Berbagai peninggalan seperti Masjid Agung Banten, Keraton Sorosoan, benteng, pelabuhan, serta artefak lainnya memberikan gambaran bahwa Banten Lama adalah pusat pemerintahan, perdagangan, dan penyebaran agama Islam yang penting. Melalui sumber-sumber tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat, sistem pemerintahan, dan kejayaan Banten sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara. Dan saya juga di sini akan membedakan sumber primer, sekunder, dan tersier. Pertama, sumber primer. Sumber primer berasal langsung dari perilaku atau saksi mata suatu peristiwa. Contohnya adalah prasasti di Masjid Agung Banten atau naskah kuno yang ditulis langsung pada masa Kesultanan Banten. Yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder hasil kajian atau penjelasan dari sumber primer. Contohnya buku sejarah, artikel ilmiah, dan biografi. Yang ketiga adalah sumber tersier. Sumber tersier berisi rangkuman atau kumpulan informasi dari kedua sumber sebelumnya. Contohnya ensiklopedia atau situs web yang merangkum sumber sejarah tentang Banten. Dan berdasarkan bentuknya ada 3 macam. Yang pertama tertulis, lisan, dan benda. Dan yang pertama tertulis, contohnya naskah kuno, catatan pihak asing, dan prasasti. Selanjutnya yang kedua adalah lisan. Contohnya cerita rakyat, tradisi lisan, dan wawancara. Selanjutnya yang ketiga adalah benda, contohnya bangunan sejarah, artefak, museum, dan lain-lain. Sekian kesimpulan sumber sejarah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.